Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Davrosi Ingrid Maharani Rea. Saya dari kelas 11C SMAS Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait perdagangan internasional dan kerjasama internasional. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah pengertian dan tujuan perdagangan internasional, yang dimana perdagangan internasional adalah aktivitas tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih atas dasar kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Lalu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi sendiri, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor, memperluas pasar bagi produk-produk hasil produksi lokal, transfer teknologi modern dari negara maju ke negara yang berkembang. Jadi yang kedua itu ada manfaat perdagangan internasional. Selain mendapatkan barang yang tidak ada di dalam negeri, manfaat lainnya bisa sebagai berikut. Yang pertama, spesialisasi. Negara bisa fokus memproduksi barang yang paling efisien mereka buat atau keunggulan komparatif. Yang kedua, stabilitas harga. Menjaga stok barang agar harga di dalam negeri tetap stabil. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi. Membuka lapangan kerja baru seiringan meningkatnya peminatan ekspor. Yang keberikut, hubungan persahabatan mempererat ikatan diplomatik antar negara. Yang keberikut ada faktor yang ketiga, faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama, faktor pendorong. Perbedaan sumber daya alam, perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keberikut, keinginan untuk menghemat biaya produksi atau skala ekonomi. Yang keberikut, ada kesamaan selera terhadap produk tertentu. Dan yang keberikut adalah faktor-faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan mata uang dan nilai tukar yang tajam. Yang keberikut adanya kebijakan proteksi dari negara tujuan. Yang keberikut terjadinya konflik atau perang antar negara. Yang keberikut proses birokrasi dan perizinan yang rumit atau non-tarif. Yang keempat, dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif yaitu produktivitas meningkat, kualitas produk membaik karena persaingan dan standar hidup masyarakat yang naik. Yang berikut ada dampak negatif. Ketergantungan terhadap produk asing, industri kecil lokal bisa gulung tikar jika kalah saing. Dan risiko ini mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang kelima ada kebijakan perdagangan internasional. Pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, yang meliputi tarif atau biaya masuk, pajak atas barang impor agar harga barang luar negeri lebih mahal dibanding barang lokal. Yang kedua ada kota. Kota, pembatasan jumlah fisik barang yang boleh diimpor dalam periode tertentu. Yang ketiga ada subsidi, bantuan biaya dari pemerintah untuk produsen lokal agar harganya jual bisa bersaing. Yang berikut ada dumping, kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri, atau sering dianggap praktik tidak sehat. Yang berikut ada cara mengatasi kendala untuk mengatasi hambatan perdagangan negara-negara biasa dilakukan seperti perjanjian bilateral atau multilateral, yaitu mendatangani kesepakatan bebas pajak seperti ASEAN Free Trade Area. Yang berikut, standarisasi produk, memastikan barang lokal memenuhi standar internasional atau ISO atau SNI agar mudah diterima di luar negeri. Jadi teman-teman, pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan terkait kerjasama internasional. Jadi yang pertama adalah pengertian dan tujuan kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dijalin antara satu negara dengan negara lain atau dengan lembaga internasional untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara yang terlibat, dan menciptakan perdamaian dunia dan keamanan internasional. Lalu, mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan pandemi. Yang berikut, memberat hubungan diplomatik antar negara. Yang kedua, ada manfaat kerjasama internasional. Yang pertama, kemajuan iptek.
terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi antar negara. Dan yang kedua, stabilitas nasional. Dukungan internasional membantu menjaga kedaulatan dan keamanan. Dan yang ketiga, perluas lapangan kerja. Investasi asing masuk sehingga membuka peluang kerja baru. Yang berikut, kemudahan pinjaman modal. Akses ke bantuan keuangan untuk membangun infrastruktur. Jadi yang ketiga, faktor penyebab dan faktor penghambat. Faktor penyebab yang pertama adalah ketergantungan. Tidak ada negara yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Yang kedua, perbedaan ideologi, ketidakcocokan haluan politik antar negara. Yang berikut, kesamaan sumber daya, yaitu contohnya negara-negara penghasil minyak atau OPEC. Yang berikut, kebijakan ekonomi tertutup, negara yang membatasi pengaruh luar. Dan yang berikut, kondisi geografis atau letak wilayah yang berdekatan dengan ASEAN. Yang berikut, konflik atau perang, kondisi keamanan yang tidak stabil. Dampak yang terjadi, yang pertama, dampak positif. Pasar ekspor meluas, standar kualitas barang meningkat, dan posisi tawar negara di mata dunia menjadi lebih kuat. Dan yang berikut, ada dampak negatif. Masuknya tenaga kerja asing yang tidak terkendali, misalnya ketergantungan pada utang luar negeri dan potensi budaya lokal yang terkikis oleh budaya asing. Yang berikut, ada kebijakan dalam kerjasama. Setiap negara biasanya memiliki aturan main seperti bebas aktif atau khususnya Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia tanpa memihak blok tertentu. Dan yang berikut, ada proteksionisme, kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang terlalu bebas. Yang berikut, ada liberalisme, pengurangan hambatan atau memperlancar arus modal dan manusia. Yang berikut ada lembaga-lembaga kerjasama internasional. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk mencapai kesepakatan regional maupun global. Yang pertama, dalam bidang ekonomi atau IMF, International Monetary Fund, fokus pada stabilitas sistem keuangan internasional. Dan yang kedua ada World Bank atau Bank Dunia, memberikan bantuan modal untuk pembangunan di negara yang berkembang. Yang berikut ada WTO, World Trade Organization, mengatur aturan perdagangan antar negara di dunia. Yang berikut ada OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak dan minyak bumi. Dan yang berikut ada di bidang regional atau kewilayahan. Contohnya ASEAN, kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Dan yang kedua ada Uni Eropa atau EU, kerjasama di negara di benua Eropa. Yang berikut ada APEC, kerjasama ekonomi di negara lingkar Samudra Pasifik. Dan yang berikut bidang umum dan sosial atau PBB atau UN, organisasi induk dunia untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Yang berikut ada WHO, organisasi kesehatan dunia. Yang berikut UNESCO, organisasi yang menangani pendidikan dan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi, cara mengatasi kendala kerjasama diplomasi aktif mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa. Standarisasi global menyamankan standar kualitas dan produser hukum agar kerjasama berjalan mulus. Dan yang kedua, integrasi ekonomi, membentuk kawasan perdagangan bebas untuk meminimalisir hambatan tarif. Oke teman-teman, itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman semua bisa mendengar materi yang saya paparkan. Terima kasih.